Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama orib.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang kita setarakan CrI3 direaksikan dengan H2O2 dalam suasana basah ini tentunya menghasilkan CrO4 2-, IO4-, dan H2O. Sebenarnya dalam persamaan reaksi ini seandainya OH- tidak ada, H2O tidak ada, nanti kita bisa munculkan selama proses penyetaraan ini. Langsung saja kita lakukan pemasangan spesi-spesi yang mirip antara ruas kiri dan kanan, dan ini nanti akan kita bagi menjadi dua persamaan reaksi. Pertama, akan kita pasangkan CrI3. Ini kita pasangkan dengan spesi di ruas kanan yang mengandung Cr dan mengandung I. Nah, yang ada hanya ini, tidak ada yang lain. O dan H nanti tidak perlu diperhatikan. Kalau pasangannya seperti ini, maka ada Cr di kiri dan kanan, ada I di kiri dan kanan, maka ini sudah berpasangan. Inilah spesi-spesi yang mirip yang dimaksud. Kemudian, persamaan reaksi kedua. Seperti di penjelasan tutorial sebelumnya, kalau kita menjumpai spesi berupa H2, O2, O3, H2O2, kita boleh tidak memasangkan dengan spesi manapun. Dia akan berdiri sendiri di tahap ini. Maka yang di sini kita tuliskan H2O2 seperti ini dan tidak kita beri pasangan. Pasangannya nanti akan muncul ketika proses penyetaraan baik O maupun H. Selanjutnya kita setarakan jumlah atom atau jumlah unsur selain O dan H. Di persamaan pertama, Cr ini 1, di kanan 1, sudah oke berarti ini. Kemudian I di kiri 3, di kanan baru 1. Jadi yang di kanan kita kalikan 3, sehingga sama-sama 3 I-nya. Sekali lagi untuk H2O2 kita tidak perlu periksa atau tidak perlu disetarakan jumlah unsur-unsur selain O dan H, karena dirinya kan H dan O. Jadi kita lewatkan tahap tadi. Setelah itu, kita akan setarakan muatan dengan menambahkan OH- pada ruas yang lebih positif atau kurang negatif, karena ini reaksinya berlangsung dalam suasana basah. Kita periksa di persamaan pertama, di ruas kiri tanpa ada muatan, netral ini ya. Sementara di ruas kanan ini muatannya ada 2- dan 3-, jadi total ada 5-. Maka yang di ruas sebelah kiri ini harus sama dengan 5- juga. Karena kita hanya boleh menambahkan OH- di mana setiap OH- itu ada 1-, berarti ini sama dengan 5 OH- yang harus kita tambahkan. Sehingga muatannya sama-sama negatif 5 atau 5-. Kemudian di persamaan kedua tidak ada muatan, berarti kita tidak perlu menambahkan OH- di persamaan kedua. Selanjutnya akan kita setarakan jumlah O dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Kita periksa di persamaan pertama, oksigen di kiri atau O di kiri ini ada 5, sementara di ruas sebelah kanan ada 4 ditambah 12. 12 itu dari 3 dikalikan O4, jadi ada 12, total ada 16. Sementara di ruas sebelah kiri tadi ada 5. Dengan demikian, yang di ruas sebelah kiri ini agar sama dengan 16, perlu kita tambahkan 11 H2O, sehingga oksigennya sama-sama berjumlah 16. Nah, disinilah H2O2 akan mempunyai pasangan. Karena kita sedang menyetarakan O dengan cara menambahkan H2O, sementara di ruas kiri ini ada O sebanyak 2, maka yang di ruas sebelah kanan kita tambahkan 2 H2O. Dengan demikian oksigennya sama. Selanjutnya kita setarakan jumlah H dengan cara menambahkan atom hidrogen atau atom H yang diapit oleh tanda kurung siku. Kita periksa. Di persamaan pertama ini, jumlah hidrogen ada 5 ditambah 22, ada 27. Sementara di ruas sebelah kanan tanpa ada hidrogen. Berarti di ruas sebelah kanan ini perlu kita tambahkan hidrogen sebanyak 27. Kemudian di persamaan kedua, hidrogen di kiri ada 2, di kanan ada 4. Jadi yang di sebelah kiri perlu kita tambahkan 2 atom hidrogen. Sehingga hidrogennya sama-sama 4. Nah, dari sini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa persamaan reaksi pertama ini, di mana ada 27 H yang dilepas,
27 hidrogen yang di dalam tanda kurung siku itu ada di kanan. Ini merupakan reaksi oksidasi. Maka di persamaan kedua ini sudah dipastikan merupakan reaksi reduksi. Dan terbukti betul bahwa di ruas sebelah kiri ini pada persamaan kedua muncul 2 atom H dalam tanda kurung siku ini. Jadi ini merupakan reaksi reduksi. Karena kita menggunakan metode transfer hidrogen, di mana hidrogen yang dilepas dengan yang diterima itu harus sama, dan faktanya ini kita jumpai masih berbeda, maka kita lakukan pengalian dengan suatu bilangan sehingga kedua-duanya hidrogen yang ada di dalam tanda kurung siku itu jumlahnya sama. Langkah termudah, ini kita kalikan 2, kemudian yang di persamaan kedua kita kalikan 27. Oke, hasil perkaliannya kita letakkan di bawah. Dari hasil ini, tampak bahwa hidrogen yang ditransfer, hidrogen yang dilepaskan dengan yang diterima ini sejumlah 54. Jadi terjadi transfer hidrogen sebanyak 54. Adanya transfer hidrogen sebanyak 54 ini akan ekivalen dengan jumlah elektron yang ditransfer ketika kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks ini sebanyak 54 elektron ketika dia sudah disetarakan. Selanjutnya akan kita gabungkan kedua persamaan reaksi ini, ruas kiri kita gabung ruas kiri, ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan. Sudah kita gabungkan. Selanjutnya akan kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Di ruas sebelah kiri ini ada 54 atom H yang di dalam tanda kurung siku. Demikian pula yang di ruas sebelah kanan juga ada spesies yang sama. Kalau begitu ini kita bisa eliminir atau kita hapus. Kemudian kita periksa lagi, ternyata ada H2O di ruas kiri dan kanan. Dengan demikian, salah satu H2O yang lebih sedikit ini kita akan kurangkan sebanyak 22, sehingga nanti ini habis. Demikian pula yang di ruas sebelah kanan ini kita kurangi 22, sehingga tersisa 32. Kita periksa sekali lagi, tidak ada unsur lain. Tidak ada spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Juga tidak ada spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Kalau ingin membuktikan bahwa persamaan reaksi ini sudah setara baik muatan maupun jumlah atom-atomnya, silakan diperiksa sendiri ya. Tapi seperti inilah teknik penyetaraan jumlah atom dan muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Cukup sekian video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.